Dia datang. Ada paku, Roy. Iya, itu aku. Sudah. Waduh, jarum ya. Ulet ya. Aduh, ada pakunya. Mantap. Ada pakunya. Siapapun yang masuk badan Aryo, saya perintahkan untuk keluar. Saya ingin ajak komunikasi yang baik-baik sebelum kamu keluar. Masa Aryo? Mau apa? Saya tantang kamu. Saya yang menantang kamu. Nih. Coba aja. Nggak bisa. Kurang ajar. Stop! Stop! Kapok. Nggak bisa keluar juga dia. Aku mau ke ruangan mediumisasi. Saya ngeliat kelapa-kelapa ini berasal dari santet-santet yang terkumpul. Akhirnya kelapa ini jadi kelapa nggak normal. Ada jarum, ada paku, ada tadi kita lihat Paku, ada rambut. Ada rambut, itu hal yang nggak wajar. Nah, ini bisa berarti ini adalah santet dan teluh yang Dia kirim. Iya. Mas Aryo, saya ingin mengajak Anda ke ruangan mediumisasi. It's gonna burn me. Iya. Mau dibakar. Iya. Dibakar di sana atau di sini? Di sana aja. Di sana aja kali ya. Oke. Bawa lilin dua meja. Iya, bawa aja. Just. Tidurin aja. Ini yang masuk ke dalam badannya Aryo, ini sosok apa, Roy? Perempuan, laki-laki, genderuwo, kuntilanak? Sosok laki-laki justru. Aku lakuin hal yang magic nih. Yang belum pernah aku pakai buat magic. Lindungin semua. Saya minta kain penutup hitam. Kain penutup hitam. Penutup itu. Kain hitam. Ini harus dibakar nggak? Itu harus dibakar juga. Kamu bakar ya, Des? Hah? Kain penutupnya. Dua. Dan tutupin ini.
kita akan bakar di sini aja. Dan saya butuh bunga yang banyak. Ih, ada binatang. That one. Apa itu? Oh. Saya minta gayung ya Kamu pegang hal yang itu, Des. untuk siang. Semua kembali ke asalnya. Kayaknya nggak ada. Kita coba kelipan dulu deh. Boleh nggak? Ini mau di... Coba dulu deh. Di bagian mana dia? Mas Aryo. Mas Aryo. Dia belum sadar loh. Belum sadar ya? Belum sadar. Mas Arya belum sadar setengah sekali. Apinya gila ya. Nggak berhenti-berhenti ya, Kak? Nggak berhenti-berhenti loh. Itu keluar semua dari situ ya? Iya. Jin terbuat dari api juga kan ada. Iya. Kayak tangan-tangan gitu apinya. Iya. Dan keluar semuanya. Beneran, ini tuh case yang paling buruk sebenarnya Iya. dari sepanjang riwayat kita. Ini kelapa di dalamnya ada paku, ada rambut. Kasian dia juga ya. Dia nggak bisa ngontrol diri. Dia ngirim santet, malah santet supaya gila. Malah dia Iya, sendiri jadi kayak ketawa-tawa kayak orang gila. Awalnya terus sakit hati sih ya. Tapi harusnya nggak pakai santet. Iya. Bisa bangun nggak nih? Bisa dibangunin atau Aku gimana bantuin nih? air ya. Apa? Nanti kau bantuin aku siramin mukanya sama itunya. Oh dia harus disiram. Iya. Kamu pernah lihat gak hal kejadian kayak gini? Nggak pernah. Baru pertama kali. Nih, kamu bantu siramin. Siramin dari atas, dari bawah ke atas. Dari bawah? Pelan-pelan ya. Coba lagi. Des. Tinggal terakhir, siram lagi. Sebaskom-baskom. Wait, Lagi. I need your help to check that out. Udah keluar, Roy? Saya ngerasa udah keluar. Kita akan balik ke ruangan sebelumnya ya. Udah lepas dia, udah bersih benar-benar. Boleh tolong bantu dong? Di ini, dibangunin. Lepas sudah semuanya. Dibawa balik lagi ke sana. Kamu nggak apa-apa kan tadi nggak trauma ya? Salam ya, kejadian. Gimana?
Mas Aryo. Di mana ini? Mas Aryo pegang mic-nya. Enggak, Mas Aryo nggak usah banyak ngomong dulu. Udah Mas Aryo diam Saya dulu. jelasin ya. Mas Aryo mengalami gangguan supranatural dan masuk ke badan Mas Aryo. Mas Aryo sendiri tidak sadar bahwa ternyata Mas Aryo yang dulu pernah sering main-main dukun dan santet itu datang semua makhluknya sampai ganti-gantian. Ketika Mas Aryo ini tiba-tiba ada 2 orang yang menari dan segala macam. Itu yang masuk ini. Iya. Saya ngeliat di rumahnya masih ada sosok makhluk-makhluk gaib. Beneran. Masih Termasuk ada lagi di rumah benda-benda antik seperti itu. Semoga dengan adanya hari ini kita gini sih, pemirsa di rumah dapat pelajaran satu lagi nih, bahwa kita juga harus protek sama anak kita bahwa jangan sampai kebablasan bermain supranatural terlalu dini. Iya. Hasilnya nanti halu. Iya. Karena dia nggak kuat, akhirnya nggak bisa dikendaliin dan justru malah Berbalik ya. berbalik dia sendiri yang kena. Mas Aryo, mudah-mudahan setelah malam hari ini bisa legowo untuk bisa maafin kesalahan temannya. Iya. Lalu kemudian juga bisa ikhlas. Karena yang paling penting adalah ngejalanin hidup ke depannya. Yang lewat udah. Yang penting kan sekarang udah baik-baik aja. Iya Mas? Ya ada lagi yang mau disampaikan Roy? Gak ada. Mas Aryo, semoga setelah malam hari ini ke depannya Mas Aryo lebih baik ya sama keluarganya dan bisa benar-benar menjauhi hal-hal mistis. Sakit hati, kecewa, saya rasa itu manusiawi sih. Tapi yang tidak wajar adalah kalau menyikapinya dengan menggunakan hal-hal mistis. Terima kasih Mas Aryo. Anda boleh meninggalkan studio. Hati-hati ya Mas Aryo. Licin. Apabila kamu tersesat di dunia hitam, hanya ada balas dendam dan amarah yang menyelimuti hati dan akalmu. Nah kalau dilihat apa yang dilakuin Aryo, kamu juga sempat bilang di rumahnya masih ada jimat-jimat lain. Iya. Saya ngelihat di rumah Aryo sangat banyak sekali jimat-jimat yang koleksi dia yang masih belum terungkap sampai sekarang. Oh jadi nggak cuma 2 kelapa tadi ya? Gak cuma 2 kelapa tadi. Mungkin saja ada koleksi-koleksi kelapa yang memang udah lama terus ditaruh. Isi lagi untuk dikirim ke orang-orang. Iya. Perlu penelusuran nggak ke rumahnya? Ya, tampaknya kami harus melakukan penelusuran lebih dalam lagi yang akan dipandu oleh Frisley menuju lokasi. Baik, kalau gitu pemirsa sesaat lagi, Frisley dan tim Menembus Mata Batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Aryo. Pemirsa, sekarang saya sudah ada di depan rumah partisipan kita, Mas Aryo, dan saya ingin membantu untuk membersihkan rumahnya. Mas Aryo! Mas Aryo! Mas? Iya. Silakan masuk. Tunggu dulu ya. Kak, aku minta masker dong. Oh iya. Mas dipasang dulu ya. Ya gini lah Mbak, keadaan rumah saya sekarang Pak. Oke. Gimana kalau kita langsung ke atas aja Mbak? Boleh, Ya. boleh. Mas Aryo, tunggu Ya? deh sebentar. Kak, ikut aku deh. Jadi, aku kaget pas tadi mau naik, tiba-tiba ada yang megang aku terus dia lari. Nih, Sini deh, Mas. Ini ada sosok nenek-nenek, tapi mulutnya tuh kayak ngeluarin darah. Sebenarnya sih dia enggak yang negatif atau ngeganggu kita ada di sini.
Dan justru dia tertarik karena dia tahu aku bisa ngeliat, jadi dia coba buat komunikasi. Terus juga tadi aku lihat ada anak kecil yang lari-larian di tangga, Mas. Emang iya Mbak, ini kalau setiap malam tuh Mbak, kalau waktunya saya tidur tuh kayak sering ada suara orang lari Mbak. Iya, Kadang nih Mbak. langkah kaki gitu. Iya, kadang di sini Mbak. Kadang di sini nih tiba-tiba pintu Kebuka gitu sendiri, ya? langsung kayak waktu itu saya pernah kejadian dua gelas saya pecah Mbak. Tiba-tiba dari atas ini. Oke, yaudah deh kita langsung aja, Ayo, Mas. Mbak. Jujur sih, aku di sini malah makin gak nyaman dan ini aku keringetan langsung karena aura negatifnya jauh lebih berasa daripada yang di bawah, Mas. Iya betul Pak, emang betul Pak. Terus itu kamarnya Mas Aryo kan? Iya Mbak, itu betul, itu kamar saya. Oke, Pak, Mbak mau masuk? iya boleh kita masuk. Beberapa hari yang lalu, saya melihat ketika Mas Aryo sedang membereskan kamar, ada sesosok perempuan yang melintas. Dan ketika Mas Aryo tidur, ia hampir saja terluka karena adanya pergerakan benda di kamar Mas Aryo. Sini Mas. Kak, aku boleh minta tolong nggak kamera diubah ke infrared ya? Soalnya aku ngerasain di sini tuh auranya bener-bener makin pekat, Mas. Terus juga dengan diubah ke infrared, auranya itu malah makin besar. Jadi saya bisa lebih dalam untuk melihatnya. Terus Mas Aryo, semalam itu Mas Aryo tidur ditemenin sama sosok perempuan loh. Mas ngerasa nggak? Serius Mbak? Iya, di situ. Saya sih emang sih Mbak, kalau setiap malam itu Mbak, saya itu tidur kalau ngadep ke tembok tuh selalu panas Mbak. Di sini. Di punggung belakang gitu. Punggung kayak ada kenceng gitu Mbak. Panas itu. Oke. Nah, sekarang kita boleh keluar nggak, Mas? Ikutin aku ya, soalnya aku tertarik sama... Aku ngerasa ada satu benda... Nggak, aku ngerasain banget kok ini. Nah. Tuh. Kakak, sini deh. Nih, lihat. Tuh. Itu si kelapa Mbak. Jadi ceritanya gini Mbak. Itu dukun saya ngasih kelapa itu ke saya. Dia bilang, Mas tolong Mas jaga kelapa ini. Jangan sampai ada orang yang tahu kalau Mas itu nyimpen kelapa itu. Kenapa gitu, ditaruh di sini? Iya, jadi makanya itu saya simpan dan saya jaga sampai sekarang Mbak. Nah pemirsa, kenapa tadi aku minta infrared juga? Karena aura di sini yang benar-benar manggil aku dan ini negatif banget. Jadi ini boleh saya ambil aja ya, saya hancurin ya Mas? Oh, silakan Mbak. Boleh. Kalau saya sih nggak berani Mbak. Kak Sri, Kak Sri, aku boleh minta tolong nggak? Ini kelapa ini tolong diambil terus dihancurin ya Kak. Hati-hati. Jangan dihancurin di dalam sini deh Kak. Di luar aja, soalnya takutnya ngefek lagi ke Mas Aryo. Oke. Iya Mas, saya sebenarnya juga takut Mas. Tapi ini kita hancurin ya? Iya nggak apa-apa Mas, silakan Mas. Yaudah, yuk Mas kita. Di depan sini. Terasnya? Di luar Mas. Oh. Hati-hati ya Kak. Ada apa Kak? Ini kayak ada sesuatunya nih, Chris. Cuma aku nggak tahu nih karena gelap ya. Oh, ada kerisnya. Kenapa?
Apa sih? Kakak, aku minta air dong. Aduh, panas. Kak, minta air dong. Minta air dong. Tunggu kakak, sini tangannya. Tunggu. Aduh. Mas tahu nggak ada benda ini di dalam kelapanya? Aduh, Mas, kalau masalah ini saya nggak tahu, Mbak. Saya benar-benar nggak tahu, Mbak, kalau ada barang kayak gini, Mbak. Panas banget. Kak, aku minta air lagi. Tolong kasih ke Kak Sri ya. Kak, aku ke sana dulu ya. Saya aku ngelihat ada sesuatu di sana. Yuk Mas, ikut saya. Saya ngelihat sini nih. Silakan, Mbak. Pemirsa, mungkin ini pemirsa nggak bisa lihat apa-apa, tapi aku ngelihat jelas banget dengan penglihatan aku sendiri. Di sini tuh ada sesuatu yang ada hubungannya dengan Mas Aryo.